Halo Sobat Nature, gimana kabarnya? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat walafiat tentunya. Amin. Oh ya Sobat Nature, ngomong-ngomong tentang Indonesia Nature Culture, teman-teman Sobat Nature juga pernah tahu belum tentang ekspedisi Nusantara yang pertama? Nah, ekspedisi Nusantara yang pertama kali ini pendaftarannya sudah dibuka dan akan ditutup nanti pada tanggal 15 Maret tahun 2022. So, buat teman-teman yang belum daftar, buruin kepoin sekarang juga dan siapkan pemberkasannya karena pendaftarannya nggak lama lagi dan akan segera ditutup pada tanggal 15 Maret 2022 ya teman-teman ya. Nah, buat informasi seputar ekspedisi Nusantara dan juga Indonesia Nature Culture, kalian bisa follow IG kami @iec.ind dan jangan lupa kalian persiapkan sebaik mungkin untuk ekspedisi Nusantara yang pertama. Video kali ini kita akan ngebahas tentang tips and tricks seleksi berkas ekspedisi Nusantara yang pertama. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kita sepertinya harus kenalan terlebih dahulu ya teman-temannya. Oke semuanya, kenalin nama aku Islamiatul Rahma atau biasa disapa Mia atau Kak Mia. Kalian bisa follow IG aku. Aku adalah salah satu brand ambassador event YouTube Indonesia Nature Culture. Jadi Indonesia Nature Culture atau Nature itu memiliki 4 brand ambassador event YouTube teman-teman. Yang pertama ada aku, Kak Una, kemudian ada Kak Rizky, kemudian juga ada Kak Una, dan juga ada Kak Udi. Sebelum kita ngomongin tentang tips and tricks seputar seleksi berkas, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi aku punya beberapa tips untuk persiapan seleksi berkas menuju ekspedisi Nusantara yang pertama. Nah, untuk tips yang pertama yaitu niat. Nah, teman-teman nih harus meniatkan terlebih dahulu. Kira-kira tujuan teman-teman untuk ikut ekspedisi Nusantara itu apa sih? Tujuan teman-teman menjadi volunteer itu apa sih? Kalian harus menguatkan niat kalian terlebih dahulu dan pastikan niat kalian itu lurus ya teman-teman. Kemudian jangan lupa setelah kalian sudah berniat, kalian pastikan minta izin ke orang tua kalian karena orang tua kalian itu akan mengetahui nih kalau misal anaknya mau ikut kegiatan volunteer. Nah, itu kita juga perlu untuk meminta restu orang tua dalam setiap langkah. Nah, itu ya teman-teman ya, yang pertama adalah niat dan juga restu orang tua. Nah, selanjutnya untuk tips yang kedua adalah prepare dokumen dan juga prepare mental kalian. Nah, untuk prepare dokumen, teman-teman diharapkan sebelum mengikuti kegiatan ekspedisi Nusantara atau kegiatan volunteer lainnya, teman-teman harus membaca buku pedoman terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui terkait timeline kegiatan, kemudian benefitnya apa, kemudian persyaratannya apa saja, dan lain-lain. Jadi kalian harus benar-benar memahami buku pedoman tersebut. Nah, setelah kalian memahami buku pedoman, kalian harus meyakinkan nih kepada diri kalian, kira-kira mental kalian siap nggak untuk menghadapi seleksi-seleksi yang selanjutnya. Kemudian kalian juga harus memikirkan kalian siap nggak untuk bertemu dengan orang baru, kalian siap nggak untuk melaksanakan kegiatan nanti, kira-kira apa yang menjadi kendala kalian, karena kalian harus tahu, karena yang mengetahui diri kalian adalah kalian sendiri tentunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kedua adalah persiapan atau prepare mental dan juga prepare terkait kegiatan. Jadi kalian harus membaca guideline atau buku pedomannya seperti itu. Untuk tips yang ketiga itu yang gak kalah penting teman-teman, yaitu kalian harus mengetahui potensi dan juga problematika yang ada di lokasi pengabdian nanti. Jadi kalian harus tahu nih untuk lokasi pengabdiannya di mana, kemudian potensi daerahnya apa, kemudian problematika yang dialami apa saja. Karena ketika kalian sudah mengetahui problematika dan juga potensi yang ada di daerah tersebut, tentu kalian akan bisa menyiapkan sebuah program kerja yang nantinya akan sesuai dan juga relevan digunakan ketika kita melaksanakan pengabdian seperti itu ya teman-teman. Jadi tips yang ketiga adalah membaca atau riset terlebih dahulu mengenai lokasi pengabdian.
Oke, jadi tips and trick yang keempat adalah mengisi formulir dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengisi formulir dengan baik ini kalian juga harus pastikan bahwasannya beberapa persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya sudah kalian kerjakan semua, seperti mengupload Twibbon, kemudian kalian juga sudah membagikan informasi kegiatan ke grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah semua persyaratan tadi kalian sudah penuhi, kalian harus mengisi formulir. Nah, ketika mengisi formulir ini kalian harus memaksimalkannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menceritakan diri kalian itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan kalian seperti apa. Kemudian juga ada lagi biasanya itu apa nih yang membedakan diri kalian dengan para volunteer yang lainnya seperti itu. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, teman-teman harus mengetahui nih kemampuan yang ada pada diri teman-teman. Teman-teman juga harus mengetahui bahwasanya kalian tuh pasti mempunyai sebuah keistimewaan gitu ya dibanding volunteer lainnya. Jadi harapan aku ketika teman-teman mengisi formulir nanti, teman-teman bisa memaksimalkan dan juga menceritakan keadaan kalian dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur sombong tentunya ya. Jadi kalian sewajarnya, dan juga ketika kalian menyampaikan sebuah proker, kalian harus menyesuaikan lagi dengan poin yang ketiga yang sebelumnya aku sebutin, yaitu tentang potensi dan juga problematika yang ada di lokasi pengabdian. Apakah program kerja yang teman-teman tawarkan ini sekiranya relevan dengan lokasi pengabdian nanti dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang kelima atau yang terakhir adalah berdoa. Setelah kalian meniatkan diri kalian, sudah izin ke orang tua, kemudian kalian juga udah prepare membaca buku pedoman, sudah prepare mental juga, dan juga sudah mengisi formulir. Nah, yang terakhir adalah kalian memaksimalkan pada berdoa. Kalian harus berdoa dan juga berharap kepada Tuhan bahwasannya apa yang telah kalian usahakan ini sudah maksimal dan dapat diberikan hasil yang terbaik. Amin. Aku harap teman-teman semua dapat melaksanakan beberapa tips and trick ini, dan juga aku harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman volunteer lainnya yang akan mengikuti kegiatan pengabdian. Oke, sebelum kita tutup video ini, jangan lupa aku ingetin lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya, dan sampai jumpa di tips and trick nature yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.